awal film, kita diperlihatkan sebuah pertunjukan komedi, namun kedua komedian bernama Nakai dan Yamame ini hanya berhasil membuat satu orang penonton tertawa, sedangkan yang lain merasa bosan dengan aksi mereka berdua. Lalu Nakai merasa iri ketika melihat komedian lain berhasil membuat semua penonton tertawa karena aksi mereka. Nakai pun mengatakan kepada Yamame, sepertinya mereka berdua harus segera bubar. Dia merasa sangat mustahil menjadi seorang komedian. Saat akan pulang, Yamame bertemu dengan seorang wanita bernama Azu, satu-satunya penonton yang tertawa ketika melihat pertunjukan komedi dia dan Nakai tadi. Walaupun merasa aneh, Yamame memberikan payung pertunjukan kepada Azu karena merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Sementara itu Azu yang sudah kembali pulang ke rumah, dia sangat senang karena mendapat payung dari idolanya. Singkat waktu keesokan harinya, Nakai dan Yamame pergi ke studio televisi yang selama ini menyiarkan pertunjukan mereka berdua. Nakai meminta kepada Pak Produser supaya teman baiknya Yamame tetap diberi pekerjaan di studio ini. Nakai menyarankan supaya Pak Produser menyiarkan acara paranormal berjudul Kutukan Loka Kasus, di mana Yamame berperan sebagai orang yang tinggal di tempat berhantu atau tempat yang pernah terjadi kasus perkopetan. Mendengar ide bagus Nakai, Pak Produser langsung menyetujuinya dan menyuruh Yamame segera memulai acara itu. Di siang harinya, Nakai menyuruh Yamame bertemu dengan Pak Produser untuk membicarakan acara paranormal yang akan segera dimulai. Mendengar hal ini, Yamame sebenarnya belum siap, namun karena sulit menemukan pekerjaan lain, dengan terpaksa dia menuruti perintah Pak Produser untuk tinggal di tempat-tempat menyeramkan dan melakukan lip setiap hari untuk disiarkan di televisi. Keesokan harinya, terlihat Yamame sudah memulai pekerjaannya. Di lokasi pertama ini, dia tinggal di sebuah apartemen ilegal yang pernah terjadi kasus perkopetan kepada seorang wanita. Saat masuk ke dalam apartemen, Yamame merasa tempat ini cukup menakutkan namun tidak terlalu buruk untuk dia tempati. Singkat waktu di malam hari, Yamame memulai live streaming pertamanya di tempat ini. Ketika ingin tidur, Yamame mengangkat telepon dari Pak Produser. Dia bertanya dengan siapa Yamame tinggal karena Pak Produser mendengar suara wanita di dalam apartemen. Namun Yamame heran karena tidak ada siapapun selain dirinya di apartemen ini. Saat diputar ulang di studio, terlihat sebuah asap putih tak sengaja terekam di kamera Yamame malam tadi. Setelah kejadian tersebut, mereka mengadakan talk show dan terbukti banyak orang menyukai acara ini. Setelah proses syuting talk show selesai, Pak Produser mengatakan sangat bangga kepada Yamame karena dia sangat berani tinggal di tempat-tempat menyeramkan sendirian. Terlebih, tayangan saat ini benar-benar populer. Lalu Nakai mengajak Yamame dan Azu makan di restoran untuk merayakan keberhasilan temannya dalam acara paranormal ini. Ketika sedang makan, Yamame memberitahu Azu sebenarnya Nakai adalah anak orang kaya, namun dia kabur karena ingin menjadi seorang komedian yang populer. Maka daripada itu, Yamame sangat kesal saat mendengar Nakai ingin berhenti menjadi seorang komedian. Berbeda dengan Yamame, alasan dia ingin menjadi seorang komedian adalah karena dia percaya dengan tertawa umur seseorang bertambah 3 menit. Dan hal itu sudah dia buktikan kepada sang nenek waktu masih kecil saat neneknya divonis dokter akan meninggal 3 bulan lagi. Mendengar kabar menyedihkan itu, Yamame kecil terus berusaha membuat neneknya tertawa setiap hari. Sampai pada akhirnya, si nenek meninggal 1 tahun kemudian. Namun meskipun begitu, Yamame sangat bahagia karena memiliki 1 tahun kenangan indah bersama sang nenek.
Setelah selesai makan, Nakai dan Azu berniat menginap di apartemen Yamame malam ini. Namun ketika akan naik lift, tiba-tiba betapa kagetnya Azu saat melihat sosok hitam menyeramkan berada di tempat ini. Lalu ketika keluar dari lift, Aju melihat sosok laki-laki misterius membawa senjata tajam lari ke arah mereka. Namun anehnya, laki-laki misterius itu tiba-tiba saja hilang. Melihat banyak kejadian aneh di tempat ini, Aju mengundurkan niatnya ingin menginap, lalu pergi pulang. Setelah itu Nakai mengatakan dia sangat berharap Yamame mengizinkannya tinggal bersama di sini karena sebenarnya Nakai tidak memiliki pekerjaan setelah tim komedi mereka dibubarkan. Keesokan harinya, Yamame meminta maaf kepada Pak Manajer. Dia tidak melakukan perekaman malam tadi. Lalu saat berada di ruang make up, Yamame bertanya kepada Azu apa yang sebenarnya dia lihat kemarin di apartemen itu. Sehingga Azu seperti sangat ketakutan. Azu menjawab, sejak kecil dia memiliki kemampuan melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mendengar hal itu, Yamame mengajak Azu ikut dalam perekaman malam nanti. Singkat waktu di malam hari, ketika proses perekaman dimulai, tiba-tiba betapa kagetnya Aju saat melihat pintu terbuka sendiri, lalu dia melihat seorang wanita berbaju merah lari ketakutan dan dihabisi oleh sosok laki-laki misterius. Di pagi hari, Yamame bersama Nakai memeriksa rekaman malam tadi. Tapi anehnya, saat Aju melihat sosok menyeramkan, rekaman itu tiba-tiba saja error. Kemudian Nakai ingat dia disuruh Pak Produser datang ke studio hari ini. Namun Yamame merasa kesal karena Nakai memakai sepeda miliknya. Dan ketika video call bersama Nakai, Yamame merasa heran saat melihat sosok wanita memakai gaun merah berada di hadapannya dan juga di belakang Nakai. Yamame bertanya, apakah Nakai juga melihat wanita berbaju merah ada di belakangnya? Nakai menjawab, terus kenapa? Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Yamame saat melihat sosok itu berlumuran dengan darah. Merasa dia ingin menghabisi Nakai, Yamame menyuruh temannya segera pergi. Dan akhirnya mereka berdua pun tertabrak mobil. Karena kecelakaan tersebut, Yamame mengalami luka ringan, sedangkan Nakai kakinya patah dan kepalanya terbentur sehingga membutuhkan waktu cukup lama supaya bisa sembuh. Aju ingat, mungkin wanita berbaju merah yang mereka berdua lihat adalah korban perkopetan di apartemen itu. Singkat waktu 6 bulan kemudian, Yamame bersama Nakai datang ke studio bertemu dengan Pak Produser. Yamame sangat senang ketika mendengar Pak Produser menyuruh mereka berdua melanjutkan acara kutukan loka kasus. Di siang hari, Yamame mendatangi salah satu agen perumahan. Pegawai di sana kaget saat mendengar Yamame sedang mencari rumah atau apartemen kosong bekas terjadi peristiwa menyeramkan. Lalu seorang agen khusus datang menawarkan rumah dan apartemen kosong bekas kasus perkopetan kepada Yamame. Setelah dia melihat beberapa kasus di apartemen, Yamame memilih salah satu tempat yang menjadi saksi bisu di mana seorang anak menghabisi nyawa ibunya sendiri. Kemudian di sore hari terlihat Nakai bersama Yamame membawa semua barang mereka pindah ke apartemen itu. Namun tanpa mereka sadari, sosok hitam misterius mengikuti mereka ke tempat ini. Ketika masuk ke dalam apartemen, Yamame menemukan bekas darah di lantai ruangan tengah. Sedangkan Nakai, dia kebingungan karena posisi kaca di toilet terbalik. Lalu, betapa kagetnya mereka berdua saat melihat rambut seorang nenek tua tersangkut di pembuangan air.
Keesokan harinya saat berada di studio, Nakai bertanya apa maksud Yamame mengirimkan pesan suara aneh kepada dirinya. Namun Yamame merasa belum pernah mengirimkan pesan apapun kepada Nakai. Karena banyak sekali kejanggalan di apartemen mereka saat ini, Yamame dan Nakai menjadi sangat terkenal. Bahkan terlihat seorang wanita cantik ingin meminta foto bersama Yamame. Lalu dia menyuruh Aju memfotokan mereka berdua. Namun ketika Aju mengarahkan kamera, betapa kagetnya dia saat melihat sosok wanita tua menyeramkan berada di samping Yamame. Setelah pulang dari studio, Yamame makan di warung Pak Botak. Pak Botak memberitahu Yamame jangan terlalu lama tinggal di apartemen itu jika ingin selamat. Keesokan harinya, Nakai bersama Yamame diundang ke salah satu acara podcast terkenal. Namun Nakai tidak bisa hadir karena ibunya sedang sakit. Dia pun memberitahu Yamame sepertinya mereka harus berhenti dari pekerjaan ini.